Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini insya Allah saya akan menyinggung sedikit tentang satu masalah yang berkaitan ibadah salat, yaitu tata cara sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Yaitu melakukan sujud karena lupa salah satu rukun dalam salat, sehingga dikatakan sujud sahwi, artinya sujud lupa ya. Kalau menurut saya ini cukup penting. Kenapa? Karena semua kita pernah mengalami keraguan dalam hati ketika dalam sholat. Bahkan ada orang yang mengakui dirinya bahwa setiap melaksanakan sholat selalu lupa rakaatnya. Ini luar biasa. Jadi sebenarnya begini, memang banyak hal yang menyebabkan itu bisa terjadi. Misalnya karena kita selalu lalai sholat berjamaah di masjid. Juga kita dikejar oleh banyaknya pekerjaan yang bertumpuk-tumpuk ya. Nah, bisa juga karena kita selalu menunda-nunda atau mengulur-ngulur waktu sholat ketika sendirian ya. Nah, juga karena faktor usia. Ini juga karena di usia tua daya ingat memang sudah lemah. Tetapi meskipun demikian, tidak ada alasan bagi siapapun yang bisa merubah jumlah sholat, jumlah rakaat dalam sholat. Oleh karena itu harus sesuai apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu kita sebagai seorang hamba yang tentu banyak memiliki keterbatasan, yang tentu menyebabkan terjadi kelalaian, terutama dalam perintah sholat. Tidak ada jalan lain kecuali harus mengikuti tata cara dari Rasulullah SAW, baik melalui kaulianya, perkataannya, maupun melalui fi'liyanya, perbuatannya. Nah, mari kita lihat salah satu hadis kauliah Nabi yang ditulis oleh Abi Sa'id Al-Khudri. Di situ dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza syakka ahadukum fi salatihi," apabila di antara kamu ragu dalam salatnya, falam yadrikam shalla salasan an arba'an, tidak diketahui apakah 3 rakaat atau 4 rakaat, falyatrahishak wal yabni ala mastaqainah ya, maka buanglah keraguan dan ambillah yang dekat dalam pikiranmu, dalam hatimu. Summa yasjud sajadataini qabla yusallima, lalu kemudian sujudlah dengan sujud 2 kali sebelum bersalam ya. Wa in kana shalla hamsan syafa'ana lahu salatahu, jika salat itu misalnya kelebihan menjadi 5 rakaat, maka sujud itu yang menjadi penyempurna. Nah, wa in kana shalla itmaman li arba'in kanat targiman lisyaiton ya. Kalau salat itu sudah sempurna 4 rakaat misalnya, maka sujud yang dilakukan menjadi pukulan yang menghantam setan. Ini Sahih Muslim. Jadi hadis yang saya bacakan ini sudah jelas menerangkan tentang tata cara sujud sahwi, bahwasanya sujud sahwi itu sebaiknya dilakukan pada akhir bacaan tahiyat sebelum salam. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika seandainya lupa lagi melakukan sujud sebelum salam? Atau dengan kata lain lupa pangkat 2? Ya, jawabannya sujud sahwi yang dilakukan yaitu sesudah salam. Karena ada hadis dia begini, an Abdillah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sajada tayis sahwi ba'da salam. Jadi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud 2 kali sujud karena lupa sesudah salam. Artinya jika kita lupa sujud sebelum salam, maka lakukan sesudahnya. Para pemirsa rahimakumullah, sebenarnya sujud sahwi itu tidak sulit tata caranya jika sholat itu munfarid atau sendirian. Yang susah jika sholat berjamaah mengikuti imam yang melakukan kesalahan.
pasti terjadi kekacauan dalam sholat kalau jamaahnya tidak tertata dengan baik, tidak kerjasama dengan imam. Ya katakanlah misalnya sudah diketahui imam sedang melakukan kesalahan, maka tetap harus mengikuti gerakan imam walaupun salah, karena dalil terdahulu mengatakan ju'ilal imamu liyutamma bihi, imam diadakan untuk diikuti. Tetapi syaratnya harus ikut bersujud jika imam melakukan sujud sahwi. Nah, adapun jika imamnya sendiri lupa lagi sujud, maka boleh diingatkan imam meskipun sudah di luar salat agar kembali menyempurnakan salatnya. Nah, pemirsa, mari kita lihat lagi sebuah hadis langsung dan terjemahan. Begini, dari Ibnu Sirin dan Abi Hurairah berkata, Nabi pernah lupa salat, ya, salah satu rakatnya, rukunnya. Setelah selesai salat, jamaah berhamburan keluar, termasuk ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab. Ketika itu dia belum sempat menyampaikan kepada Nabi. Tiba-tiba ada seorang bernama Zulyadai langsung bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah salat tadi dilupa atau sengaja dikasar?" Kata Nabi, tidak dikasar dan tidak dilupa. Ya. Kemudian Nabi menanyakan, "Betulkah begitu?" "Betul." Lalu Nabi bersalam, lalu takbir dan sujud seperti tadi, bahkan sujudnya lebih lama, kemudian mengangkat kepalanya dan bertakbir lalu bersalam. Ya. Nah, sebenarnya jika Nabi khilaf dalam keadaan seperti ini bukan berarti Nabi diganggu setan, tidak, tetapi itu hanya merupakan pembelajaran buat seluruh umatnya. Baiklah, kita masuk dalam kesimpulan. Yang pertama, berbicara tentang sujud sahwi, ada dua hal yang penting diketahui, yaitu tata cara sujud sahwi ketika sedang sholat sendirian dan ketika dalam sholat berjamaah. Perbedaannya yaitu orang yang sholat sendirian sangat mudah tertangkap oleh iblis, sedangkan sholat berjamaah itu lebih rumit lagi ketika terjadi kesalahan imam. Karena kenapa? Pengaruhnya dapat mengganggu kehusuan seluruh anggota jamaah. Olehnya itu dituntut masing-masing kepada seluruh sahibul jamaah seharusnya memahami tata cara sholat berjamaah. Yang kedua, adapun hal yang penting perlu diketahui, yaitu jika terjadi kesalahan pada imam, maka makmum berkewajiban membetulkan kesalahan imam itu, yaitu bagi laki-laki melakukan dalam bentuk ucapan Subhanallah, sedangkan bagi perempuan cukup dengan isyarat tanpa suara. Tetapi jika imam terlanjur sudah meneruskan sholatnya, maka ikutlah gerakan itu bersama imam dengan syarat ikut bersama dengan imam, yaitu sujud sahwi sebelum salam. Dan ingat, larangan tidak perlu terdengar ada suara-suara gaduh yang terdengar karena bisa merusak semua pahala dalam sholat. Yang terakhir, salah satu peristiwa yang sering menimbulkan beda pendapat ketika imam itu langsung berdiri misalnya di rakaat kedua lupa duduk tahiyat pertama. Di sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa tidak perlu mengikuti suatu perbuatan yang sudah jelas salahnya. Itu pada pertama ya, sehingga tetap duduk tahiyat, tidak mengikuti imam berdiri. Nah, pendapat kedua yaitu mengikuti imam berdasarkan dalil bahwa ju'ilal imamu liyutamma bihi, imam diadakan untuk diikuti. Nah, ini ya menurut saya sunnah ya, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian satu catatan penting, bahwa sujud sahwi itu hanya dapat dilakukan karena kelupaan salah satu rukun dalam salat. Demikian juga telah selesai dengan ringkas. Jazakallah khairan katsiran. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.